Orang baik, orang bagus, orang yang mampu untuk melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Ya memang kita tahu itu adalah aturan, tetapi aturan itu sengaja dibuat untuk menghalangi, bukan untuk menapis mereka yang bersih justru. Iya, karena itu nanti setelah COVID saya langsung mendaftar itu, maksa KPU supaya dipercepat pemilunya. Itu saya mau. Nggak usah tunggu 2024. Daya tahan politik istana saya kira merosot. Bahkan PDIP udah nggak percaya tuh. Kalau kita baca ulasan-ulasan di media massa dan kritik dari tokoh-tokoh muda PDIP pada kebijakan penanganan COVID ini kan terlihat Masinton, dia segala macam. Jadi ada power struggle di dalam istana dan itu terbaca oleh publik sebagai atau memang udah muncul sinisme dari partai-partai pendukung atau sebetulnya ini cuma umpan untuk nyari proyek baru jadi nakut-nakutin kekuasaan. Anies Baswedan itu nama yang nggak bisa dihapus lagi. Dia udah cokol di situ sebagai tokoh di dalam kontroversi apapun. Dia udah jadi tokoh yang pasti akan beredar di 2024. Ini baru mulai ya. Saya ingin mulai dari pernyataan Aris Hazar ditipu edisi yang beberapa hari yang lalu. Dia bingung menyebutkan siapa kira-kira figur 2024 yang memenuhi ekspektasi dia. Dia agak bingung lah. Dia sebut macam-macam ya. Akhirnya dalam keputusasaannya itu dia sebut mungkin boleh juga nih Rocky Gerung sebagai wakil dari apa dia bilang umat atau publik atau masyarakat begitu. Gimana Bung Rocky ya menanggapi hal seperti ini ya? Saya juga berpikir terbalik sebetulnya tuh. Kalau saya ditanya saya akan sebut nggak ada cara lain selain menjagokan Haris Azhar. Karena akhirnya kita insider trading. Insider trading. Terus iya, karena di luar sana orang kehilangan harapan sehingga orang terpaksa mencari stok yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Keterpaksaan, tidak ada akar rotan pun berguna. Jadi keadaan itu yang memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan betul-betul serius di kita. Bukan pemimpinnya yang nggak ada, tetapi cara merekrut pemimpin itu. Banyak betul pemimpin di kita, tapi kan mesti lewat threshold, mesti lewat upeti, mesti money politics, macam-macam kan. Jadi itu sebetulnya konyolnya tuh. Jadi orang baik, orang bagus, orang yang mampu untuk melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Hanya oligarki partai yang boleh memimpin macam-macam. Memang kita tahu itu adalah aturan. Tetapi aturan itu sengaja dibuat untuk menghalangi, bukan untuk menapis mereka yang bersih justru. Itu. Waduh, luar biasa ya. Itu juga kegelisahan saya Bung ya. Aturan presidensial threshold yang 20% kursi atau 25% suara. Yang 2 edisi Pilpres terakhir hanya mendatangkan 2 calon saja karena ada pemborong partai politik kan. Sehingga lawannya mau nggak mau 1 saja. Bung Rocky kan juga ikut demo itu di depan Mahkamah Konstitusi untuk minta presidensial threshold dihapuskan. Iya, kita join. Gitu. Tapi baru dijawab setelah pemilu selesai. Tapi sebenarnya kalau MK mau mengabulkan kan bisa saja. Oke, kita gagal di 2019. Tapi kalau MK mengabulkan untuk 2024 hilang itu aturan. Kan sebenarnya begitu, Bung. Tapi MK ternyata tidak menghilangkannya. Iya, kan kita tahu bahwa MK itu kan dibekali oleh peralatan filosofi yang namanya judicial activism. Ternyata dia justru pasif, menunggu sinyal istana, boleh nggak? Jadi peralatan perangnya itu dia kunci sendiri karena di atasnya ada komandannya lagi. Padahal dia sendiri, MK itulah komandan konstitusi. Disebut guardian of the constitution, justru diperalati dengan judicial activism. Tapi dia melakukan prinsip judicial pacifism. Kalau di hukum itu ada istilahnya judicial restraint. Jadi dia melockdown diri sendiri.
Restrain. Iya, jadi dia memang melockdown diri sendiri untuk tidak go beyond gitu ya. Padahal untuk kondisi republik yang masih carut marut ya nggak mungkin kita tidak bisa go beyond. Tapi tidak go beyond juga kalau kita bicara presidensial threshold, kan sudah jelas tuh di konstitusi. Hak partai politik, gabungan partai politik kan, Bung. Tapi belum dijawab tadi 2024 tiba-tiba masyarakat enlighten semua, tercerahkan semua. Kemudian mereka merindukan sosok Václav Havel. Wah, Lech Walesa. Kemudian Salvador Allende Chile. Kita kan tidak pernah tahu juga Presiden Jokowi tiba-tiba meroket 2014 dan kemudian menjadi calon presiden hanya dalam jangka waktu berapa bulan. Iya, karena itu nanti setelah COVID saya langsung mendaftar itu, maksa ke PU supaya dipercepat pemilunya. Itu saya mau. Nggak usah tunggu 2024. Jadi memang ada suasana di dalam kehidupan politik. Kalau ada krisis, orang terpaksa mesti cari sinar apa yang paling mudah untuk memberi penerangan itu. Václav Havel juga di tengah-tengah otoritarianisme Eropa Timur, Václav Havel datang dengan pikiran-pikiran yang pada mulanya diselundupkan bawah tanah. Namanya dulu apa itu? Samizdat. Kita masih ingat itu, seluruh pamflet sastrawan yang namanya Václav Havel diselundupkan ke dalam pamflet-pamflet. Belakangan dia merumuskan pikiran oposisinya di dalam buku yang judulnya kalau saya masih ingat itu The Power of the Powerless. Kan itu buku Václav Havel waktu itu. Nah, kita ada di situ sekarang juga, The Power of the Powerless. Karena model kita adalah argumentasi, talk show, The Power of the Powerless. Itu powerful nggak? Sekarang dia jadi powerful karena ada YouTube channel. Karena ada media sosial. Iya, itu. Nah, ini juga the power of the powerless. Refli Harun dia udah nggak punya power. Sekarang dia main YouTube tuh, tapi dia powerful sebetulnya. Walaupun dia powerless. Jadi bener aja, semua orang kumpul menghasilkan ulang the power of the powerless. Isinya apa? Intellectual, civil society leaders, informal leaders, bahkan formal leaders yang sekarang sedang diuji. Misalnya Bupati Bolmong, itu dia bener tidak perlu lagi daftar di KPU tuh, tidak perlu lagi daftar cari partai, karena publik udah merasa ini pemimpin loh. Jadi itu kan contoh bagaimana pemimpin dihasilkan dari krisis. Sebaliknya pemimpin tertinggi, pemimpin elit sekarang di istana, justru diuji oleh krisis dan mereka gagal. Kan terbalik-balik kan, krisis mestinya membuat orang imun, daya tahan politiknya kuat. Sekarang daya tahan politik istana saya kira merosot. Bahkan PDIP udah nggak percaya tuh. Kalau kita baca ulasan-ulasan di media massa dan kritik dari tokoh-tokoh muda PDIP pada kebijakan penanganan COVID ini kan terlihat Masinton, dia segala macam. Jadi ada power struggle di dalam istana dan itu terbaca oleh publik sebagai atau memang udah muncul sinisme dari partai-partai pendukung atau sebetulnya ini cuma umpan untuk cari proyek baru jadi nakut-nakutin kekuasaan. Jadi kita bermain-main di situ. Gitu bukan wilayah kita. Keseimbangan power of economy itu kita bukan wilayah kita. Ini kan kita cuma keseimbangan wacana ya. Dan justru wacana yang dianggap bahaya. Refli Harun wacana-wacana terus akhirnya. Padahal di belakang saya tidak ada gerbong itu. Jadi kalau dikepret sekali paling yang protes Rocky Gerung sekarang. Ya, itulah the power of the powerless. Jadi orang selalu mencurigai bahwa kita seperti punya agenda. Padahal kan agenda kita kan cuma pembukaan undang-undang dasar saja, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan memelihara fakir miskin. Anak-anak terlantar dipelihara negara. Ya. Salah perumusan pasal itu. Ya, dirumuskan begitu ya dipelihara terus. Sehingga fakir miskin dan anak terlantar makin banyak, makin subur. Makin banyak. Mestinya dilindungi atau disejahterakan ya. Atau dijadikan tidak miskin lagi mestinya kan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dijadikan kaya, mestinya begitu ya, atau dijadikan sejahtera mestinya pesan konstitusionalnya. Tapi Bung, begini Bung. Oke, tadi kan kita sudah main catur satu Rocky Gerung 2024. Siapa tahu kan ada gelombang tsunami politik bolak-balik nggak karu-karuan tiba-tiba semua menjagokan Rocky Gerung. Tapi kalau kita bicara bacaan hari ini ya, Bung Rocky bisa menyebut beberapa nama, kan nggak asik tuh kalau kita nggak menyebut beberapa nama seolah-olah kita nggak ada stok pemimpin sama sekali. Terlepas nanti ada presiden threshold yang barangkali kita perjuangkan untuk dihapus juga. Tapi Bung melihat nggak muncul tokoh-tokoh lain yang bisa di-endorse, di-highlight, ya, digaris bawahi, itu terserah bagaimana istilahnya. Saya menduga dengan kuat, karena saya bolak-balik ke kampus di daerah-daerah, mungkin dalam 2 tahun ini pemilu udah 300 kampus ya datangi
di situ. Tetap ada pemikir-pemikir dan pemimpin lokal yang selama ini tersembunyi karena media dihegemoni oleh berita partai. Jadi seolah-olah sumber rekrutmen itu cuma dari berita partai dan berita tentang jadi tidak adilnya di situ. Cuman itu pilihannya waktu itu. Tetapi memunculkan mereka itu tentu perlu semacam komite pemunculan pemimpin-pemimpin lokal. Kita bisa bikin itu ya. Ya. Komite pemunculan pemimpin lokal, KP2L. Itu yang potensial ada. Yang potensial ada artinya yang selama ini tidak terbaca. Yang potensial ada dan sudah terbaca, jelas mereka yang beredar di dalam public opini hari ini. Anies Baswedan itu nama yang nggak bisa dihapus lagi. Dia udah cokol di situ sebagai tokoh di dalam kontroversi apapun. Dia udah jadi tokoh yang pasti akan beredar di 2024. Sandiaga Uno juga ada di situ karena justru Sandiaga di luar kabinet. Lain kalau Sandiaga dibawa masuk ke kabinet itu dia tenggelam di situ. Tapi karena dia di luar, maka orang taruh harapan baru. Walaupun sahabat karibnya Pak Prabowo ada di dalam. Tapi Sandi kasih sinyal bahwa ada elemen etik, elemen moral yang melekat di dia karena dia ingin merawat itu sebagai mungkin tanggung jawab terhadap perjuangan emak-emak. Jadi politik emak-emak itu jadi semacam asuransi buat Sandi. Karena itu saya anggap no Sandiaga, no laga, no laga, no Sandiaga. No laga, no Sandiaga. Kira begitu. Yang lain yang misalnya, no lainnya adalah no Rocky, no party ya. Party itu macam-macam itu, bisa political party, bisa pihak dalam hukum, bisa juga pesta. Yes, tapi saya nggak mau jadi part of no part. Oke, silakan Bung. Dua nama itu. Dua nama. Tentu masih ada nama yang dengan sendirinya pasti punya niat yang terukur untuk masuk dalam putaran. Orang semacam Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, banyak. AHY barusan menyelesaikan regenerasi dan dia masih harus membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang serius dan otentik dalam menjalankan partai itu. Karena orang masih anggap bahwa ada bayang-bayang Pak SBY yang memang nggak bisa dilepaskan. Tetapi di dalam perjalanan politik, ujian itu harus ditempuh. Dan saya kira AHY harus masuk di dalam kerumitan itu nanti dan dia mesti keluar dengan penampilan yang betul-betul orisinil. Jadi orang melihat itu originalitas genuine dari pemimpin. Siapa lagi ya ketua-ketua partai nggak ada yang saya anggap lagi sekarang. Mungkin itu nama-nama yang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah itu gimana? Yang ada di daerah-daerah. Saya kurang dapat satu perspektif dari dia. Mungkin saya belum pelajari dengan baik, tapi kan orang dihitung di dalam kapasitas dia. Kalau kita mengenal pikirannya di dalam suasana argumentatif. Kalau sekedar satu arah kita nggak bisa tahu apa potensinya itu. Anies kan terbiasa pemimpin yang satu arah itu yang laku sebenarnya kan? Itu yang mesti kita rubah tuh karena satu arah itu artinya mengarahkan bukan memimpin. Memimpin itu mengkoordinir mereka yang berbeda arah. Kalau cuma satu arah ya komando aja kan jadi. Tapi memimpin artinya memanage mereka yang berbagai arah, yang punya berbagai arah, bahkan yang berbeda. Walaupun saya tidak mau mengatakan, mungkin ada yang skillnya memimpin, ada yang skillnya mengarahkan. Yang susah itu adalah memimpin tidak bisa, mengarahkan nggak bisa juga. Yang paling buruk itu seseorang yang diangkat pemimpin ternyata dia diarah-arahkan oleh panitia.